Saya Adin Jauharudin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerak. Iya, sebab di tokoh-tokoh ulama NU semua pada korupsi. Yakut korupsi dana haji, Khofifah korupsi dana hibah 7 triliun lebih belum diusut sampai sekarang. Proyek sertifikasi rumah miskin belum diusut sampai sekarang. Uang Pemkab sama Gus Ipul, Khofifah belum diusut sampai sekarang. PBNU Fakhrul Razi juga korupsi. Makanya mendukung Jokowi ya. Rusaknya, bejatnya di tokoh ulama NU ya. Pandai mengeluarkan fatwa, fikih, hadis semua, tapi menghalalkan segala cara. Ini rusaknya, bejatnya yang mengaku para kiai, para gus-gus, bunyai, bu haji-haji ya. Justru yang demo itu namanya amal ma'ruf nahi munkar. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Orang seperti itu semua kotor, najis oleh karena pemakan anjing dan babi seperti mana? Maling, bajingan, perampok uang rakyat. Korupsi itu sama halnya pemakan anjing dan babi. Melanggar sumpahnya waktu pelantikan. Orang seperti ini hanya di muka, di luaran saja pandai berfatwa, tapi kelakuannya tidak bisa untuk menjadi panutan pimpinan untuk dunia dan akhirat. Oleh karena tidak takut sama Allah, tidak takut kiblatnya, tidak takut dengan malaikat Raqib dan Atid, menghalalkan segala cara, berani berfatwa, mengatakan pakar kitab, pakar fikih, pakar dalil, tapi doyan makan uang haram. Oleh karena itu Jawa Timur juga diberi azab yang besar, musibah yang besar, bencana yang besar oleh karena menyalahkan hukum agama yang sebenarnya. Kalau saya menyimpulkan tokoh-tokoh ulama NU ya hina di mata Allah, hanya mulia di mata-mata pendukung yang tidak mengerti tentang hukum agama Islam, bahwa korupsi itu berdosa besar. Ya, seperti mana Jokowi ya, banyak korupsi, anak mantunya cukup korupsi. Selalunya yang mendukung Jokowi gerombolan koruptor-koruptor, pengkhianat, pendolim rakyatnya, pendolim negara, menghalalkan segala cara, tidak takut sama sekali dengan Allah ya, menyekutukan Allah. Orang mungkar seperti ini yang harus dibasmi. Berikanlah kehancuran yang sebesar-besarnya, musibah yang besar-besarnya. Semua para koruptor seluruh Indonesia, jangan sampai anak turunnya, pendukungnya menjadi wakil rakyat di negeri ini. Oleh karena rakyat sudah hancur sekarang, demo di mana-mana ya. Tapi ada dalam keadaan yang panas seperti ini, Presiden berani menghadapi ya, berani anggota DPR seperti mana seorang gubernur Jawa Timur Khofifah berani untuk menghadapi para pendemo, berani langsung datang ke anggota DPR untuk musyawarah bagaimana jalan keluarnya untuk membela rakyat pendemo. Apa aspirasi rakyat harus diterima dan dikabulkan oleh karena untuk kepentingan rakyat. Ya, kenapa tidak gentleman kalau memang betul-betul seorang Khofifah membela rakyat untuk kepentingan rakyat bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan partainya, kepentingan politik. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Tokoh-tokoh ulama NU banyak yang tidak mengerti tentang hukum agama. Justru agama buat mainan semata.
mengatakan dari pondokan, mengatakan haji-haji, mengatakan bunyai, mengatakan Pak Yai, mengatakan Gus-Gus. Faktanya mempermainkan agama, hanya sekedar mementingkan politiknya, mementingkan kerakusan serakah kuasa di negeri. Oleh karena itu ya Allah, hancurkan semua para koruptor di negeri ini agar tidak merajalela koruptor. Dengan caramu seperti apa ya Allah? Kalau saya begitu, oleh karena malu saya sebagai orang Islam buat mainan, tapi faktanya tidak mengerti tentang hukum agama Islam, bahwa berdosa waktu pelantikan dengan Al-Quran tetap melanggar, tidak ada kejujuran, tidak amanah. Berdosa besar mendukung para koruptor, haram hukumnya. Yang demo besar-besarkan untuk melengsarkan Hovifah, menuntut untuk diusut semua koruptor sampai tuntas, itu namanya amal ma'ruf nahi munkar. Hadis yang mengatakan an-nadhafatu minal iman, ya. Dan ada hadis lagi yang mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Besok lusa mati kita tidak tahu. Mana yang jihad untuk melengsarkan para bajingan, maling, koruptor, itu banyak pahala. Meninggal syahid, mati syahid. Oleh karena berjuang untuk keadilan, berjuang untuk kemakmuran rakyatnya. Oleh karena sekarang semua rakyat menjadi KPK, rakyat sudah berhak untuk perampasan aset. Inilah cara Allah, inilah kebesaran Allah. Oleh karena Allah dipermainkan selama ini, buat mainan agama, ajaran agama Islam dibuat mainan, mencederai orang yang beragama Islam. Malu melihat mengatasnamakan tokoh-tokoh ulama ini, bejatnya tokoh-tokoh ulama ini menjadi dajjal, mengelabui Muslimat NU, Fatayat NU, Banser NU, Ansor NU dengan segala dakwah, segala fatwa, segala selawatan, tapi faktanya bajingan, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga rakyat Indonesia menjadi orang yang beriman, bertakwa, punya ilmu yang manfaat untuk dunia dan akhirat, bukan sekedar ilmu untuk duniawi semata, untuk mencari kekenyangan sendiri, untuk mencari kekayaan sendiri, untuk mencari hanya sekedar membesarkan partainya. Hancurnya negara ini, munculnya seorang Gibran, anak rakus kuasa, serakah jabatan, kacang lupa kulit, sehingga seperti ini, ya. Sudah tahu ya, munculnya seorang pelanggar HAM bergandengan dengan anak yang rakus kuasa, serakah kuasa, itu seorang Jokowi. Semua anak turunnya korupsi, mantunya korupsi, bahkan Jokowi juga semua terlibat korupsi. Pertambangan hampir dikuras semua dengan Jokowi, dikorupsi Jokowi. Pasir diimpor ke Singapura Jokowi, batu bara, nikel, semua. IKN juga mangkrak, tempat persembunyian hasil korupsi dengan kroni-kroninya, batu bara dan tempat pelacuran. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena kesombongannya mengatakan istana peninggalan, presiden yang memperjuangkan bumi Indonesia dikatakan bau kolonial, tapi doyan 10 tahun menduduki. Itulah manusia iblis, manusia berhati demit, iblis, tidak mensyukuri nikmat yang ada, tidak mensyukuri fasilitas yang ada, garong-garong terus, selalu tamak-tamak dan kuat. Apakah ini harus didukung? Kita harus memakai akal yang waras,